Wah, dia keren ya bisa sukses di usia muda. Dia keren ya bisa traveling kemana-mana. Hmm, harusnya aku juga bisa dong seperti dia. Di dunia serba online seperti sekarang, kita bisa dengan bebas melihat kehidupan orang lain dari sosial media mereka. Mereka yang bisa traveling kemana-mana, mereka yang bisa kuliah di luar negeri, mereka yang bisa sukses di usia muda. Rasanya ingin ya seperti mereka. Seharusnya aku bisa dong seperti mereka. Seharusnya, seharusnya, dan seharusnya. Ya, dan inilah akhirnya. Kita hanya terjebak dalam pikiran, seharusnya aku begini, seharusnya aku begitu, dan malah hanya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kata seharusnya seakan-akan seperti mendikte kita tentang bagaimana kita bertindak. Dan ketika kita tidak sesuai dengan yang seharusnya itu, apa yang akan terjadi? Ya, kita akan merasa gagal kan? Dan berakhir dengan rasa insecure. Wajar kok kalau kita punya mimpi dan cita-cita yang tinggi. Tapi ada satu yang perlu diingat. Apakah mimpimu realistis untuk digapai? Kita bahas lebih jauh dari sisi psikologi yuk. Carl Rogers yaitu salah satu tokoh dalam psikologi humanistik yang terkenal dengan teorinya mengenai konsep diri dan aktualisasi diri. Nah, menurut Rogers, motivasi orang yang sehat adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Rogers juga mengungkapkan ada dua konsep diri yang ada pada diri kita, yaitu yang pertama ada real self, yaitu siapa kita sebenarnya, yaitu kita dalam segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Dan yang kedua ada ideal self, yaitu harapan kita mengenai kita sendiri. Kita mau jadi manusia yang seperti apa sih? Nah, sebuah masalah itu bisa muncul ketika konsep-konsep tersebut berjauhan atau tidak beririsan sama sekali. Rogers menyebut hal ini sebagai inkongruen. Nah, ketika kedua konsep tersebut berjauhan, maka artinya tidak ada sama sekali persamaan antara diri kita saat ini dan diri yang seperti apa yang kita mau. Lalu, apa sih yang akan terjadi? Pasti akan muncul pertanyaan dan keraguan. Bisa nggak ya aku mencapai ideal selfku? Kok aku yang sekarang masih beda banget sih dari ideal self yang aku inginin? Misalnya, kamu pengen jadi pengusaha yang sukses di usia muda, tapi kamu yang sekarang masih hobi rebahan mulu. Terus gimana kamu bisa mencapai ideal selfmu kalau hal-hal kecil untuk menuju ke sana nggak segera kamu lakuin? Dan nantinya cuman berakhir dengan rasa insecure pas kamu melihat orang-orang yang bisa sukses di masa mudanya. Proses aktualisasi diri sebenarnya adalah bagaimana cara kamu mendekatkan kedua konsep tersebut agar beririsan. Emang gimana sih caranya? Nah, dari konsep self yang dikemukakan oleh Rogers, baik real self atau ideal self, kontrolnya berada di tangan kita. Orang yang melakukan aktualisasi diri adalah diri kita sendiri, tanpa adanya topeng yang digunakan atau dengan kata lain menyembunyikan diri. Ketika kita mampu mendekatkan konsep tersebut, maka disitulah kita akan mencapai aktualisasi diri. Semakin dekat kedua konsep tersebut, artinya semakin besar juga bagian dari real self kita yang juga menjadi bagian dari ideal self kita. Orang yang mampu mencapai aktualisasi dirinya disebut sebagai fully functioning person. Lalu gimana sih ciri-cirinya? Yang pertama, terbuka untuk mengalami atau openness to experience. Nah, orang yang terbuka untuk mengalami mampu mendengarkan dirinya sendiri, merasakan secara mendalam, baik emosional maupun kognitif tanpa merasa terancam.
Yang kedua ada hidup menjadi atau essential living, yaitu kecenderungan untuk hidup sepenuhnya dan seberisi mungkin pada setiap eksistensi. Di sini orang menjadi fleksibel, adaptable, toleran, dan spontan. Dan yang ketiga ada keyakinan organistik atau organistic trusting, yaitu orang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman organistiknya sendiri, mengerjakan apa yang dirasa benar sebagai bukti kompetensi dan keyakinannya untuk mengarahkan tingkah laku yang memuaskan. Yang keempat ada pengalaman kebebasan atau experiential freedom, yaitu pengalaman hidup dengan cara yang diinginkan atau dipilih sendiri, tanpa perasaan tertekan atau terhambat. Nah, seseorang yang mempunyai pilihan bebas, apa yang terjadi pada seseorang tersebut tergantung pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada kreativitas atau creativity, yang merupakan kemasakan psikologis yang optimal, yang dengan orang yang good life kemungkinan besar untuk memunculkan produk kreatif atau ide, project, dan action, dan hidup menjadi kreatif. Nah, itu dia penjelasan mengenai teori Rogers tentang konsep diri dan aktualisasi diri. Jadi, bisa diingat ya, bahwa kita boleh punya mimpi yang tinggi, tetapi harus tetap realistik untuk dicapai agar tidak timbul frustasi dan berakhir dengan masa insecure.